Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Gufron, nomor BP 191107-2039, dari kelas 2B D4 Teknik Telekomunikasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan elektronika komunikasi saya mengenai simulasi pemancar dan penerima frekuensi modulation atau FM menggunakan software LabVIEW. Mungkin langsung saja. Tujuan percobaan yang pertama, mampu mengoperasikan software LabVIEW dalam pembuatan simulator sistem pemancar dan penerima FM. Yang kedua, mampu memahami prinsip kerja dan proses teknik modulasi dan demodulasi frekuensi modulation. Yang ketiga, mengamati pengaruh atau hasil sinyal output yang diperoleh jika informasi berupa sinyal input sinusoidal atau suara terkena noise AWGN maupun tidak terkena noise AWGN. Yang keempat, menganalisa sinyal yang dikirimkan dan diterima serta pengaruh sinyal pada kanal AWGN atau additive white Gaussian noise. Selanjutnya, teori. Frekuensi modulation atau yang disingkat FM adalah proses penumpangan sinyal informasi pada sinyal pembawa. Jadi dalam FM, bentuk sinyal pembawa atau carrier itu gelombangnya mengikuti perubahan sinyal informasi. Jika sinyal pembawa diselipkan, maka frekuensi gelombang pembawa akan naik menuju harga maksimum dalam arah positif. Kemudian frekuensi gelombang pembawa akan turun kembali menuju nilai frekuensi aslinya sesuai dengan nilai amplitudo sinyal modulasi yang menuju nol. Mungkin bisa kita perhatikan saja melalui blok diagram modulasi FM, yaitu dari mesej sinyal diteruskan ke integrator, lalu dilanjutkan ke narrowband phase modulator. Sementara itu kristal kontrol osilator juga diteruskan ke narrowband phase modulator. Selanjutnya diteruskan ke frekuensi multiplier dan terakhir ke wideband FM sinyal. Pada blok integrator memperkuat sinyal arus searah atau DC maupun bolak-balik. Pada blok Northbound Phase Modulator, sinyal permodulasi digunakan untuk membangkitkan sinyal FM dalam komunikasi radio. Narrow Phase Modulator adalah saluran di mana bandwidth pesan secara signifikan tidak akan melebihi bandwidth koherensi saluran. Artinya, bahwa saluran yang dipertimbangkan cukup sempit sehingga respon frekuensinya dapat dianggap konstan. Oleh karena itu, bandwidth pesan akan lebih kecil dari bandwidth koherensi saluran. Pada pemancar, modulasi yang menghasilkan deviasi fasa maksimum yang sangat besar digunakan dalam hubungannya sebagai amplitude yang konstan. Hasil amplitude konstan ini berisi pembawa dan komponen sinyal informasi atau sinyal suara dapat ditransmisikan. Pada penerima, loop terkunci fase pita sempit digunakan untuk demodulasi. Selanjutnya, thresholding merupakan batasan yang diberikan kepada sinyal yang muncul saat sinyal telah diberikan melalui batasan sinyal tersebut itu sendiri. Sinyal yang masuk pada selang threshold akan masuk ke dalam proses perhitungan. Selanjutnya yaitu mungkin langsung ke persamaan sinyal FM dapat dituliskan sebagai berikut. EFM sama dengan EC sin dalam kurung
delta CT tambah MF sin W MT, di mana EFM merupakan sinyal termodulasi FM, EC merupakan amplitudo maksimum sinyal pembawa, MF merupakan indeks modulasi FM, delta C merupakan frekuensi sudut sinyal pembawa, delta M merupakan frekuensi sudut sinyal pemodulasi atau radian per detik. Baik, berikut ini merupakan gambar sinyal termodulasi FM frekuensi. Pada bagian di atas terdapat sinyal pembawa atau karirnya, sedangkan yang kedua merupakan sinyal informasi dan yang terakhir merupakan sinyal FM. Sinyal termodulasi frekuensi ditunjukkan oleh pada bagian bawah. Dari gambar terlihat bahwa FM mengalami frekuensi yang berubah sesuai dengan perubahan sinyal message. Modulasi frekuensi merupakan proses modulasi yang bersifat non-linear. Akibatnya tidak seperti pada modulasi amplitude. Spektrum dari sinyal FM tidak dapat dinyatakan secara sederhana, menyangkut hubungannya dengan sinyal pemodulasi atau message. Selanjutnya, demodulasi FM. Demodulasi FM merupakan kebalikan dari modulasi, yang berarti pemisahan sinyal informasi dari sinyal carrier atau sinyal pembawa menjadi bentuk semula. Modulasi adalah proses reversibel. Ada ekstraksi pesan dari bentuk gelombang bantalan informasi yang dihasilkan oleh modulator diakomodasi oleh demodulator. Untuk jenis modulasi tertentu, parameter yang paling penting dari modulator adalah metode demodulasi. Ada berbagai teknik yang tersedia untuk demodulasi berupa gelombang termodulasi tertentu. Prosedur sebenarnya yang digunakan menentukan kompleksitas equipment yang dibutuhkan dan akurasi demodulasi. Berikut terdapat gambar yang merupakan blok demodulasi FM. Sinyal FM diantarkan ke limiter, selanjutnya ke diskriminator, selanjutnya ke defektor selubung, lanjut ke DC blocking, selanjutnya ke damp passes, dan akhiran keluarnya yaitu sinyal message. Selanjutnya indeks modulasi. Pada modulasi frekuensi sinyal pembawa diubah-ubah sehingga besarnya sebanding dengan besar amplitudo sinyal pemodulasi, sedangkan laju perubahan frekuensinya sama dengan frekuensi sinyal pemodulasi. Semakin besar amplitudo sinyal pemodulasi, maka semakin besar pula frekuensi sinyal FM-nya. Besar selisih antara frekuensi termodulasi FM pada suatu saat dengan frekuensi sinyal pembawa disebut dengan deviasi. Deviasi frekuensi maksimum didefinisikan sebagai selisih antara frekuensi sinyal termodulasi tertinggi dengan terendahnya. Indeks modulasi FM atau MF atau beta merupakan perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum dengan frekuensi sinyal pemodulasi, sehingga terdapatlah rumus seperti yang sama-sama kita lihat pada saat ini. Dengan delta F sebagai deviasi frekuensi maksimum, FM merupakan frekuensi maksimum sinyal pemodulasi, MF atau beta merupakan indeks modulasi FM. Kanal AWGN atau Additive White Gaussian Noise.
Noise adalah sinyal yang tidak diinginkan yang muncul secara natural dalam sistem telekomunikasi dan elektronik. Sinyal noise ini merupakan frekuensi dan amplitudo yang acak. Juga noise ini juga bisa diartikan sebagai gangguan terhadap sebuah sinyal gitu. Noise terdapat di perangkat elektronik maupun di media transmisi Noise merupakan sinyal tambahan yang tidak diinginkan, sehingga menyebabkan kesalahan transmisi dan mengakibatkan lambatnya suatu pengiriman, pertukaran data, atau informasi. Apabila sinyal informasi yang terkirim terkena noise, maka akan mengakibatkan sinyal berubah dari bentuk aslinya. Pada sistem komunikasi digunakan kanal gelombang kontinu. Kanal ini merupakan kanal analog yang melewatkan sinyal-sinyal kontinu atau ST yang dihasilkan oleh sumber. Pada kanal kontinu, sinyal yang ditransmisikan mendapatkan beberapa gangguan yang disebabkan oleh karakteristik kanal yang tidak linear. Kanal juga memberikan redaman yang melemahkan amplitudo sinyal. Selain itu, adanya noise juga menimbulkan kerusakan pada sinyal. Semua pengaruh tersebut mengakibatkan munculnya perbedaan antara sinyal yang dikirim dengan yang diterima, sehingga cenderung menimbulkan kesalahan dalam transmisi data. Kanal AWGN umumnya digunakan pada sistem komunikasi analog. Kanal ini merupakan kanal analog yang melewatkan sinyal-sinyal kontinu. Kanal AWGN dapat digambarkan seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, secara umum kanal AWGN memiliki sifat-sifat sebagai berikut ini. Yang pertama, kanal menyediakan transmisi bebas error dalam bandwidth B dengan memberikan penguat untuk menangani rugi-rugi transmisi. Yang kedua, kanal membatasi input dari sumber sebagai sinyal pita terbatas dengan daya rata-rata S. Yang ketiga, sinyal yang diterima pada tujuan terkontaminasi oleh penjumlahan dengan wake Gaussian noise atau NT dengan bandwidth B dan gaya noise N sama dengan NB. N adalah ketetapan spektral daya noise. Yang keempat, sinyal dan noise bersifat independen sehingga RT sama dengan ST tambah NT. Selain itu, adanya noise juga menimbulkan kerusakan pada sinyal. Semua pengaruh tersebut mengakibatkan munculnya perbedaan antara sinyal yang dikirim dengan yang diterima, sehingga menimbulkan kesalahan terhadap transmisi data. Selanjutnya yaitu LabVIEW. LabVIEW adalah singkatan dari Laboratory Visual Instrumentation Engineering Workbench. Hampir sama dengan bahasa pemrograman yang biasa digunakan seperti MATLAB, Visual Basic, C++, dan yang lain-lain, tetapi aplikasi tersebut masih menggunakan text-based sebagai bahasa pemrogramannya, sedangkan LabVIEW berbasis on graphical-based programming, di mana programnya berbentuk blok-blok diagram, sehingga LabVIEW dikenal sebagai software yang bahasa pemrogramannya berbasis graphical programming. LabVIEW merupakan aplikasi pemrograman yang diproduksi oleh National Instruments dengan konsep yang berbeda, misalnya saja dengan Visual Basic. Pada Visual Basic, programmingnya berdasarkan script atau tulisan yang kita ketikkan, sedangkan LabVIEW programnya dengan menghubungkan gambar-gambar atau blok diagram. Selain itu juga LabVIEW ini juga kita gunakan untuk melakukan praktikum mengenai sinyal FM ini gitu. Selanjutnya untuk pada LabVIEW kita terdapat 3 buah komponen utama, yaitu front panel. Dan berikut adalah tampilan dari front panel. Front panel adalah salah satu komponen utama LabVIEW yang backgroundnya berwarna abu-abu yang terdiri dari kotak-kotak. Dari tampilan jendela front panel ini kemudian ditambahkan kode yang direpresentasikan oleh simbol dari fungsi untuk mengatur objek. Maksudnya,
Dari front panel ini tempat mendesain user interface atau yaitu penghubung antara pengguna dengan program aplikasinya. Di dalam front panel terdapat kontrol dan indikator sebagai masukan atau keluaran instrumen. Berikut ini merupakan tampilan dari kontrol panel tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu blok diagram. Blok diagram merupakan komponen yang digunakan untuk melakukan pemrograman atau apa yang dikerjakan oleh user. Di dalam jendela blok diagram ini terdapat source kode simbol yang digunakan untuk menulis perintah atau melakukan pemrograman dengan menyusun blok-blok diagram. Blok diagram bagian di mana user menghubungkan komponen sehingga program dapat berjalan. Pada bagian ini, user juga dapat melihat aliran program berjalan. Dan berikut adalah tampilan blok diagramnya. Selanjutnya, tipe data. Dalam membuat sebuah program aplikasi FI atau Virtual Instrument, harus diperhatikan tipe dan data tiap simbol agar data flow dapat berjalan semestinya. Tipe data yang tersedia yaitu numerik, boolean, dan string. Tipe dari sebuah simbol dapat diketahui dari warna mode atau warna kabel ketika dihubungkan ke simbol lainnya. Untuk tipe data numerik ditandai dengan warna orange. Untuk bilangan float atau biru untuk bilangan integer. Tipe data boolean ditandai dengan warna hijau dan tipe data string ditandai dengan warna merah muda. Selanjutnya yang ketiga yaitu bahan dan peralatan. Untuk melakukan praktikum ini kita memiliki bahan dan peralatannya yaitu laptop dan juga software LabVIEW. Yang keempat yaitu langkah percobaan. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu pertama menginstal software LabVIEW di laptop. Kedua, cari folder simulator FM di laptop Anda. Kemudian klik FM simulator seperti yang terdapat pada tanda panah ini. Selanjutnya, untuk menjalankan simulasi FM, klik simbol view. Di bagian view, di bawah view terdapat simbol seperti panah. Selanjutnya akan muncul seperti gambar berikut ini. Setelah itu, noise AWGN off. Berikan frekuensi informasi 1 kHz dengan amplitudo 1 VPP dan berikan sinyal pembawa 10 kHz dengan deviasi 5 kHz. Amati sinyal keluaran pemancar FM dan penerima FM dan spektrum frekuensinya. Buktikan indeks modulasi yang dihasilkan simulasi dengan rumus dan bandwidth atau BW. 5. Naikkan tegangan informasi 5 VPP, 10 VPP, 15, dan 25. Amati sinyal keluaran pemancar VPP dan penerima FM dan spektrum frekuensinya. Perubahan dari kenaikan tegangan input atau informasinya. Yang keenam, data sesuai dengan langkah 4, rubah deviasi frekuensi ke 10 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 50 dan 75 kHz. Apa yang terjadi? Berikan analisa Anda serta buktikan indeks modulasi yang dihasilkan, simulasi dengan rumus dan bandwidth-nya. Ketujuh, sesuai dengan langkah 456, hidupkan noise AWGN. Berikan noise AWGN 1 meter, 5, 50, 75, 100, 200, 500. Amati sesuai dengan langkah 4, 5, dan 6.
Selanjutnya itu data percobaan. Berikut adalah data percobaan untuk bagian nomor 4. Sedangkan bagian nomor 5 juga terdapat 3 buah gambar. Selanjutnya nomor 6. Nomor 7 noise. Untuk bagian nomor 7 terdapat noise 1 meter. Di sini kita gunakan pada langkah keempat. Pada langkah keempat, sinyal informasinya masih ibaratnya masih bagus. Kemudian ketika ada noise, mulai terjadi likuan yang kayak gak jelas gitu. Selanjutnya ini menggunakan langkah kelima. Menggunakan langkah ke-6 dengan deviasi 10 kHz. Selanjutnya langkah kelima dengan 5 VPP dan seterusnya. Selanjutnya menggunakan langkah ke-6 dengan deviasi 10 kHz. Dan selanjutnya menggunakan noise 75 meter. Terdapat 4 sinyal output, 4 sinyal domain frekuensi, 4 demodulasi sinyal, dan 4 spektrum. Begitupun dengan noise 100 meter. Oke, setelah data percobaan yang cukup banyak tadi, kita langsung aja ke analisa data. Dengan melakukan percobaan tadi, simulasi pemancar dan penerima FM dengan menggunakan software LabVIEW, dapat kita peroleh data dan perbandingannya yang tertera pada data percobaan. Dilihat dari percobaan pertama yang merupakan langkah keempat, di mana dengan memasukkan frekuensi 1 kHz amplitudo 1 VPP yang berarti amplitude 0,5 VP atau volt peak. Frekuensi sinyal carrier 10 kHz serta frekuensi deviasi 5 kHz. Selanjutnya, tampilan LabVIEW ketika dijalankan, yaitunya sinyal carrier memiliki gelombang yang mengikuti perubahan sinyal informasi dengan periode pada sinyal carrier yang lebih besar daripada sinyal pembawa. Untuk sinyal keluaran FM memiliki amplitudo yang konstan dengan frekuensi gelombangnya berubah sesuai dengan perubahan sinyal informasi. Selanjutnya, sinyal pemodulasi. Dari data percobaan dilihat bahwa gelombang sinyalnya memiliki patahan-patahan demodulasi sendiri
digunakan sebagai pemisah sinyal informasi dari sinyal carrier menjadi bentuk semula, dan untuk membuktikan indeks modulasi bandwidth pada simulasi dan teorinya, indeks modulasi sendiri adalah perbandingan antara deviasi frekuensi maksimal dengan frekuensi sinyal pemodulasi, di mana deviasi frekuensi maksimum ialah selisih antara frekuensi sinyal termodulasi tertinggi dengan terendahnya. Untuk data percobaan kedua yang merupakan langkah kerja kelima, di mana dengan perubahan input tegangan informasi yang menghasilkan output berupa sinyal keluaran FM yang semakin besar dimulai dari yang memiliki beda amplitudo yang kecil dapat dilihat pada tabel, dan semakin besar juga tegangan informasi, maka periode yang ditampilkan juga semakin besar. Selanjutnya, untuk langkah ke-6 dengan memasukkan data pada langkah ke-4. Dengan perubahan deviasi frekuensi ke 10 kHz, 15 kHz, 25 kHz, sampai 75 kHz. Dengan semakin besar deviasi frekuensi tersebut, maka muncullah keluaran FM yang memiliki amplitudo yang berubah dan semakin kecil sehingga periode gelombang yang semakin kecil. Selanjutnya, penerima FM yang dengan deviasi frekuensi yang semakin besar memunculkan gelombang yang memiliki lembah yang semakin kecil hingga berubah menjadi bukit. Sedangkan spektrum frekuensi memiliki bentuk yang mengikuti gelombang demodulasi dengan periode yang semakin kecil pula. Oke, pada poin 4, ketika kita menggunakan AWGN on pada 1 meter, sinyal output tidak ada perubahan dengan AWGN off. Sinyal penerimanya memiliki pergerakan gelombang, namun bentuknya masih mengikuti gelombang ketika AWGN off. Yang ketiga, spektrum frekuensinya. Ketika domain frekuensinya tidak berubah, begitupun dengan power frekuensinya. Selanjutnya 50 meter. Ketika AWGN-nya on, sinyal output terdapat pergerakan gelombang sinyal terkena noise. Sinyal penerima terjadi pergerakan yang cukup jelas pada gelombang pemodulasi. Dan spektrum frekuensinya, ketika domain frekuensi sedikit pergerakan pada sinyal domain frekuensi yang terkena noise, sedangkan power frekuensinya tidak berubah. Ketika 75 meter ketika AWGN-nya on, sinyal output ada pergerakan di gelombang yang terkena noise. Sinyal penerimanya terjadi pergerakan gelombang. Spektrum frekuensi, yaitu domain frekuensinya ada pergerakan di bagian spektrum terkena noise. Selanjutnya, power frekuensinya tidak berubah. Ketika 100 meter dan AWGN-nya on, sinyal output ada pergerakan di gelombang yang terkena noise, namun lebih kuat dan besar dibandingkan 75 meter. Sinyal penerimanya terjadi pergerakan gelombang namun lebih kuat dibandingkan AWGN 75 meter. Spektrum frekuensinya. Domain frekuensi ada pergerakan di bagian spektrum terkena noise dan lebih terlihat dibandingkan dengan AWGN on 100 meter. Power frekuensinya tidak berubah. Dan di sini kita juga bisa lihat gitu. Ketika terjadi noise,
sinyal output, sinyal penerima maupun domain frekuensinya terjadi pergerakan gelombang tergantung berapa jauh noise yang terkena, kecuali power frekuensi yang tidak memiliki perubahan sama sekali. Begitupun dengan yang lainnya. Semua gelombangnya memiliki perubahan dan pergerakan ketika jarak noise-nya itu semakin besar. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari data percobaan yang telah dilakukan menggunakan aplikasi LabVIEW, dapat kita tarik kesimpulan, yaitu yang pertama, pada percobaan didapatkan bahwa dari percobaan 4 sampai 6 tanpa mengaktifkan AWGN dihasilkan sinyal modulasi yang sesuai pada pernyataan secara teori, yang mana frekuensi modulation adalah modulasi atau penumpangan sinyal carrier yang akan merubah frekuensi dari sinyal pembawa atau carrier-nya. Untuk sinyal keluaran FM memiliki amplitudo yang berubah dengan pengaruh dari frekuensi pemodulasi serta tegangan informasi. Sedangkan dengan frekuensi gelombangnya berubah sesuai dengan perubahan sinyal informasi. Yang kedua, noise adalah sinyal yang tidak diinginkan yang muncul secara alami, yang mana noise ini menyebabkan kesalahan transmisi data dan mengakibatkan lambatnya atau suatu pengiriman pertukaran data atau informasi. Pada percobaan ke-7, dengan meniru atau mengulang semuanya dari percobaan ke-4 sampai ke-6 dan hanya mengaktifkan mode AWGN atau noise, didapatkan bahwa semua hasil gelombang penerima FM itu mengalami gangguan atau perubahan, namun pada AWGN 1M semua gelombang penerima FM hanya sedikit mengalami perubahan dan hanya terdapat perubahan kecil. Dan yang keempat di sini dapat kita ketahui bahwa salah satu keunggulan dari modulasi FM adalah lebih tahan dari noise. Mungkin sekian presentasi laporan saya. Bila ada salah dan kekurangan, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.